Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rameka Putra dari kelas 1F akan menjelaskan apa itu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Di mana sih biasanya terjadi translasi? Dan translasi terjadi dalam ribosom. Mengapa hanya molekul mRNA yang bisa ditranslasikan sedangkan rRNA dan tRNA tidak bisa? Itu dikarenakan molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat terjadi proses sintetis protein. Molekul tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida, sedangkan mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame, kerangka baca terbuka. Proses translasi terjadi menjadi tiga. Yang pertama itu ada inisiasi. Inisiasi terbagi menjadi dua, yaitu prokariot dan inisiasi eukariot. Proses yang kedua itu adalah elongation. Yang ketiga ada termination. Untuk yang pertama itu adalah inisiasi translasi pada prokariot. Bisa lihat seperti gambar yang di kiri. Dan yang kedua itu ada inisiasi translasi pada eukariot. Bisa dilihat pada gambar yang kanan. Ini adalah gambar dari proses inisiasi. Pada tahap pertama pembentukan kompleks H2-2 tRNA, TMID, dan IF3 mRNA subunit 30S. Tahap kedua pembentukan kompleks inisiasi 30S. Yang tahap ketiga pembentukan kompleks inisiasi 70S dengan menggabungkan subunit 50S, GTP dihidrolisis, IF-2 dan IF-3 dilepaskan. Selanjutnya adalah elongation polipeptida. Elongation polipeptida terjadi pengikatan aminoasil tRNA pada sisi A aminoasil yang ada di ribosom, pemindahan rantai polipeptida yang tumbuh dari tRNA yang ada pada sisi P atau peptidil ke arah sisi A dengan membentuk ikatan polipeptida. Yang ketiga ada translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya yang ada di posisi A. Ini gambar dari proses elongasi. Ini juga sama, gambar dari elongasi juga. Yang ketiga itu ada termination. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon transmisi UAA, UAG, dan UGA dan UAG yang ada pada mRNA mencapai posisi A pada ribosom dalam keadaan normal. Tidak ada aminoasil tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan ketiga kodon tersebut. Ini gambar dari proses transmission. Obat yang termasuk dalam proses translasi ada dua jenis, yaitu pornisin dan streptomycin yang masuk dalam jenis antibiotik. Selanjutnya ada genetik kode atau kodon. Genetik kode atau kodon adalah urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan sehingga sering disebut sebagai triplokodon yang menjadi suatu asam amino tertentu. Misal urutan ATG yaitu AUG pada mRNA mengkode asam amino metionin. Kodon inisiasi translasi merupakan kodon untuk asam amino metionin yang mengawali struktur suatu polipeptida atau protein. Selanjutnya ada hipotesis Wobble. Franz Crick mengemukakan suatu hipotesis yang disebut hipotesis Wobble. Hipotesis Wobble untuk menunjukkan bahwa tRNA yang diperlukan untuk mentranslasi kode-kode genetik tidak harus sebanyak jumlah kodon yang ada. Crick mengemukakan bahwa kedua bahasa pertama dalam setiap kodon harus berpasangan secara tepat dengan antikodon yang sesuai. Sedangkan bahasa ketiga dapat berpasangan dengan bahasa yang tidak biasa. Dalam hal ini, Crick mengemukakan bahwa G dapat berpasangan tidak hanya dengan C pada posisi ketiga kodon, tetapi juga dapat berpasangan dengan U sehingga menghasilkan pasangan bahasa Wobble G dan U.
Crick juga mengemukakan bahwa di dalam struktur tRNA ada suatu bahasa yang tidak biasa, yaitu isonim yang mempunyai struktur mirip dengan guanosin. Bahasa inosin dapat berpasangan dengan C atau dengan U pada posisi ketiga kodon. Dengan demikian, antikodon yang mengandung inosin pada posisi pertama dapat berpasangan dengan ketiga macam kodon berbeda yang mempunyai bahasa pada posisi ketiga, yaitu ada C, U, dan A. Fenomena wobble semacam ini dapat mengurangi jumlah tRNA yang diperlukan untuk mentranslasi kode-kode genetik, yaitu UUU dan UUC. Dapat berpasangan dengan antikodon ketiga, yaitu AAG, yang ada pada suatu tRNA yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.